Hai good people, selamat datang di Gerah Investor. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Malas selama ini identik dengan hal-hal yang berbau negatif. Namun, ada juga malas yang bisa membuat kamu menjadi orang sukses. Kamu bisa meraih kesuksesan dan dihormati apabila melakukan kegiatan malas itu. Lantas, apa saja kebiasaan malas yang membuat sukses itu? Semuanya akan kita bahas di video ini. Namun sebelum itu, tidak henti-hentinya saya ingatkan jangan lupa klik subscribe pada channel ini supaya kamu tetap berada satu langkah di depan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Yang pertama, malas terlalu lama rebahan. Rebahan memang menyenangkan, namun terlalu asik rebahan juga bisa membahayakan. Kamu akan kehilangan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif. Selama pandemi COVID-19, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanya di rumah saja. Kegiatan-kegiatan seperti sekolah, yang metode pembelajarannya diubah menjadi daring, dan beberapa pekerjaan yang kemudian melakukan work from home. Kondisi ini membuat orang-orang semakin banyak menghabiskan waktu di rumah aja. Terlalu lama di dalam rumah akan membuat tubuh menjadi malas bergerak. Bahkan, banyak waktu kadang dihabiskan dengan rebahan. Kenyamanan yang ditawarkan saat melakukan aktivitas dengan posisi rebahan telah membuat banyak orang mengalami penurunan gerak badan. Gaya hidup seperti ini tentu saja tidak baik bagi kesehatan dan juga masa depan kamu. Terlalu banyak rebahan juga akan memicu timbulnya berbagai penyakit berbahaya seperti obesitas. Kekurangan gerak badan akan membuat tubuh kamu menjadi susah bergerak dan membakar lemak dalam tubuh. Terlalu lama rebahan juga dapat membuat kamu menjadi mudah merasa lapar. Banyaknya makanan yang masuk ke dalam tubuh tetapi tidak diimbangi dengan pembakaran yang seimbang akan sangat rentan bagi seseorang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Yang kedua, penyakit jantung. Untuk memompa darah ke seluruh tubuh, jantung membutuhkan banyak aktivitas fisik agar dapat bekerja secara optimal. Namun, apabila tubuh kurang aktif bergerak dan banyak menghabiskan waktu sambil rebahan, kondisi jantung kamu bisa melemah. Tidak hanya itu, timbunan lemak dalam tubuh yang tidak terbakar juga dapat membuat kinerja jantung menjadi lebih berat dan dapat berakibat pada melemahnya fungsi jantung kamu. Yang ketiga, penyakit stroke. Aktivitas fisik yang berkurang dapat menjadi penyebab tersumbatnya aliran darah karena otot-otot tidak aktif melakukan peregangan. Sel saraf pengatur dalam otak juga dapat melemah karena tidak mendapatkan oksigen yang cukup dari darah. So, kamu harus berubah, jadilah pribadi yang malas rebahan. Dengan demikian, hari-hari kamu akan diisi dengan berbagai aktivitas yang positif. Yang kedua, malas mendengar komentar orang lain. Salah satu malas paling menguntungkan yaitu ogah mendengar omongan yang tidak berfaedah dari orang di sekitar kita. Kamu akan sukses jika tidak mendengar kata-kata yang menjatuhkan. Daripada sibuk dengan mereka, kamu lebih baik menjalankan semua rencana kamu. Kebahagiaan kamu diri kamu sendiri yang menciptakan, bukan mereka. Hidup itu sederhana dan simple. Yang pertama, jangan pusing dengan kehidupan orang lain. Komentar sana sini, fitnah sana sini, menjelekkan kesana kemari, itu semua tidak penting. Yang kedua, bergayalah sesuai kemampuan kamu. Kalau tidak ada, ya tidak usah dipusingkan. Jangan menyiksa diri kalau cuma ingin dibilang hits atau keren. Yang ketiga, nikmati kehidupanmu dan jadilah apa yang dirimu mau. Syukuri apa yang kamu punya dan jalani apa yang kamu inginkan. Yang keempat, jangan mendengar kata orang. Ingat, kamu tidak minta makan dari mereka. Di saat kamu miskin, orang lain akan berkata bahwa kamu pemalas. Di saat kamu kaya, orang lain akan berkata bahwa kamu sombong. Di saat kamu bangkrut, orang lain akan berkata bahwa kamu terlalu royal dan juga bodoh. Apapun kondisi kita saat ini, tidak akan bisa lepas dari komentar orang lain. Namanya saja makhluk sosial, benar tidak? Kita yang jalani, Tuhan yang menentukan, orang lain yang mengomentari. Itulah hidup. Artinya, kalau tidak tahan dengan komentar orang lain, nggak usah hidup. Jangan terlalu ambil pusing dengan komentar orang lain. Ingat, kamu tidak bisa menutup mulut mereka hanya dengan kedua tangan kamu. Karena mereka ada banyak. Yang kamu bisa dan harus lakukan adalah menutup kedua telinga kamu dengan kedua tanganmu itu. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Karena akan selalu ada orang lain yang ingin melihat kamu gagal karena mereka juga tidak bisa berhasil. Albert Einstein pernah berkata,
Jangan terlalu ambil pusing dengan omongan orang lain. Kadang mereka punya mulut tapi tidak punya otak. Tidak usah sakit hati atau baper dengan omongan orang lain. Karena apapun yang kamu lakukan, kalau dia membenci kamu, maka sebaik apapun yang kamu lakukan atau perbuat akan selalu salah di mata dia. Tapi bagi orang yang mencintai kamu, apapun yang kamu lakukan, mereka akan selalu mencintai apa adanya kamu. Yang ketiga, malas buang waktu yang enggak penting. Jangan sampai kamu membuang waktu hanya untuk kegiatan yang tidak penting. Daripada kamu membuang waktu untuk kegiatan yang tidak penting, lebih baik melakukan aktivitas yang bisa membuatmu berkembang. Waktu adalah hal yang sangat berharga. Nikmat dan karunia Tuhan yang diberikan kepada setiap manusia. Waktu adalah sebuah misteri kehidupan yang mana apabila sudah terjadi tidak akan dapat dikembalikan lagi. Jadi hargailah waktu yang sangat singkat ini sebelum kita tua dan menyesal akan itu dengan mengatakan, mengapa dulu tidak seperti ini? Mengapa tidak seperti itu? Andai saja dulu tidak begini. Sayangnya semua itu sudah berlalu. Kita tidak dapat membalikan semuanya, hanya dapat berandai-andai akan terulangnya waktu yang tersia-siakan dulunya. Seorang filsuf Yunani, Theophrastus, pernah mengatakan, "Time is the most valuable thing a man can spend." Namun, nggak banyak yang sadar gimana cara memanfaatkan waktu lebih baik. Buang waktu nggak cuma dengan rebahan seharian dan menunda pekerjaan, tapi juga melakukan kebiasaan sia-sia tanpa disadari. Oh ya, Gerai Investor sudah merangkum 3 kebiasaan menghabiskan waktu yang menghambat kesuksesan kamu. Tapi janji ya, setelah mengetahui kebiasaan ini, kamu harus langsung melakukan perubahan dalam hidup kamu. Mari kita mulai. Kebiasaan yang pertama, kebiasaan selalu ingin menyenangkan orang lain. Menurut headline, kebiasaan people pleasing bisa memicu beragam hal, seperti stres, frustasi, hingga sering dimanfaatkan orang lain. Jangan buang waktu berhargamu untuk nyenengin setiap orang dalam hidupmu. Perlu dipahami, kamu nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Ada masa di mana kamu harus menjadi diri sendiri dan cuek sama omongan orang. Yang kedua, kebiasaan suka mengeluh tanpa melakukan apa-apa. Sering ngeluh karena merasa apa yang udah kamu dapat kurang memuaskan dan enggak sesuai dengan keinginan. Mengeluh enggak akan menghasilkan apapun, kecuali kamu bertindak dan melakukan perubahan dalam hidup. Jadi, daripada mengeluh terus, lebih baik fokus untuk memperbaiki kualitas diri kamu. Yang ketiga, kebiasaan suka membandingkan diri dengan orang lain. Jangan membuang waktu berhargamu untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain, apalagi sampai iri. Yakinlah bahwa setiap orang sudah memiliki porsi kelebihan masing-masing. Daripada buang waktu sia-sia, gunakan waktu untuk mengenal diri sendiri. Siapa tahu ada kemungkinan tersembunyi yang belum pernah kamu sadari. Nah, malas yang keempat, malas sebarkan hoax. Malas yang satu ini tidak hanya menguntungkan buat kamu, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jangan sampai jempolmu lebih cepat dari otakmu. Artinya, teliti terlebih dahulu kebenaran informasi yang kamu dapatkan. Kehadiran teknologi dan internet memang membuat informasi dari mana saja mudah diakses dan dibuat oleh siapapun. Selain fakta, ada juga berita bohong dan informasi yang tidak benar seperti hoax dan disinformasi. Sayangnya, tidak semua orang sudah terliterasi dengan baik sehingga mudah mempercayai hoax atau bahkan terlibat membuat dan menyebarkannya. Jadi, jangan sampai kamu termasuk ke dalam orang-orang penyebar hoax atau orang-orang yang peduli dengan berita hoax, karena kamu akan kehilangan peluang untuk sukses. Nah, itulah kebiasaan malas yang bisa membuat kamu sukses. Sudah siapkah kamu melangkahkan kaki menuju sebuah kesuksesan? Di saat kamu sedang bingung menentukan masa depan kamu, ingatlah kembali informasi yang dijelaskan di video ini. Jangan padamkan apimu, bahkan ketika kamu sudah mencapai sebuah kesuksesan. Karena perjuanganmu tidak berhenti sampai di situ saja. Mempertahankan kesuksesan menjadi tugasmu yang selanjutnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video